Baik, terima kasih Pastor Paul. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Shalom. Bapak Ibu sekalian yang di live Zoom dan live YouTube. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan 25 ayat 1 sampai 19. Ya, demikian firman Tuhan. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang yang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi, dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu,
untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Demikian, Pastor. Ya, silahkan Ibu Vivin. Baik, Matius 23 ya, Pastor ya? Matius 25 ayat 23 sampai 33. Baik. Shalom Pastor Paul. Shalom. Shalom Bu Ana, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan dari Matius 25. Nanti Ibu Salma meneruskan Rut pasal yang keempat ya. Baik. Ya, lanjut. Kan. Ibu Vivin. Matius 25 ayat 23 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Bukan ya, sebentar ya. salah ya. Matius 25 ayat 23 sampai 33. Jangan saya yang salah tadi. Oke. Matius. Iya, Matius 22 bentar tadi ya. Matius 22 ayat Matius 22 ayat 23 sampai 33. Baik. Matius 22 ayat 23 sampai 33. Rut 4 ayat 1 sampai 17. Nanti Ibu Salma, silakan. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Udah kedengaran, Pak? Ya, Bu. Ya, terus, Bu. Oke. Rut 4 ayat 1 sampai 17. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi,
engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Bagi orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan hidup dalam diakonia dan marturia, ya, dan menjaga hidupnya selalu di dalam kekudusan. Luar biasa ya, luar biasa. Hari ini kita belajar tentang membangun keturunan saudaranya dalam tradisi orang-orang Israel. Ya, di dalam tradisi orang Israel itu, kalau ada seorang anak laki-laki ya meninggal, tidak sudah menikah tapi nggak punya anak, maka adiknya harus menikahi perempuan ini. Ya, kalau nggak ada kakaknya, adiknya lagi nggak ada lagi, maka sepupunya yang paling dekat untuk meneruskan keturunan dari si orang yang meninggal ini, demi pusaka itu jangan jatuh ke tangan orang lain. Supaya namanya dari pusaka tanah itu tetap nama itu. Sesuai dengan nama yang dari awalnya itu sudah ada dibagi-bagi. Ya, jadi atas nama keluarga dari klannya dia. Nah, sehingga sampai dengan hari ini orang-orang Israel membagi semua wilayah ya sesuai dengan nama dari nenek moyangnya. Dimulai dari 12 anak Yakub, ya. Artinya setiap nama-nama itu sangat penting dalam tradisi Israel. Garis keturunan, stambum, kalau buat anjing itu stambumnya itu ya. Tapi kalau di dalam Israel namanya toledot. Mengapa toledot itu sangat penting bagi orang Israel? Karena itu adalah sebuah bukti eksistensi setiap orang ya di dalam his story,
di dalam sebuah sejarah atau his story, dalam kisahnya Yehova. Ya. Makanya Toledot, kata Toledot itu disebutkan 10 kali. Ya, disebutkan 10 kali. Dari betapa pentingnya ya kata Toledot ini atau asal usul. Itu penting. Anda yang ikut kelas evangelis itu nanti kita jelaskan. Toledot atau asal usul atau silsilah, ya, itu penting. Nah, Toledot ini membuat semua orang jadi tahu, seluruh dunia tahu asal usul. Jadi penting banget yang namanya Toledot atau asal usul ini. Dan Toledot ini tidak boleh sampai putus. Kalau putus, selesai, sudah itu namanya dia. Nama itu penting ya, makanya Tuhan Yesus suka ganti nama orang. Ya, engkau Simon, mulai hari namamu akan disebut Petrus. Ya, gitu ya, suka mengganti nama orang. Karena nama itu penting. Nama itu nanti akan ditorehkan. Makanya ditulis apa? Nama itu. Selalu bilang nama itu, nama itu. Bahkan nanti di Wahyu disebutkan nama rahasia. Coba bayangin. Di dalam perjanjian lama, nama Yehova itu disebut sang nama Hashem. Nama yang sangat kudus, nama yang kudus. Nama. Semua itu ada namanya. Ya, namanya. Itu benar-benar menjadi suatu hal yang luar biasa. Aku akan memanggilmu dengan namamu. Oh, coba. Artinya ada perkenanan. Ketika seseorang dipanggil dengan namanya, berarti ada perkenanan. Karena silsilah, berarti ada orang itu diakui. Ya, berarti orang itu diakui. Ada pengakuan eksistensi orang itu. Nah, di dalam Wahyu nanti ada ditulis namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan atau enggak. Kalau nama itu tidak ada dalam tertulis, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Ya, nama yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Itulah Toledot. Ya. Sehingga penting sekali nama itu. Di dalam perjanjian lama, Toledotnya merupakan Toledot dari Toledot bumi, asal usulnya bumi, langit dan bumi, sampai ke Toledotnya Abraham, sampai jadi Toledotnya Israel. Ulangi ya, dalam perjanjian lama, Toledotnya bumi, Toledotnya bangsa-bangsa, Toledotnya Abraham, sampai menjadi Toledotnya Israel. Ya, ada 4 jenis, walaupun ada 10 Toledot, tapi ada dibagi menjadi 4 jenis. Di dalam perjanjian baru, Toledotnya itulah Toledot kerajaan Allah, di mana nama kita nanti tertulis di dalam kitab kehidupan. Sebab perjanjian lama adalah sebuah kias dari kehidupan masa sekarang. Ya. Nah, makanya silsilah di dalam tradisi Ibrani itu penting sekali, sama halnya dengan hari ini. Nama kita penting untuk tertulis di dalam kitab kehidupan, ya, dan dibubuhi dengan nama Yesus Kristus. Kitab kehidupan anak domba. Karena Adam menghasilkan keturunan jasmania, Yesus Kristus menghasilkan keturunan rohaniah. Ya, wah, hari ini berat ya, padat sekali. Nah, kita kembali ya, dari pengertian ini kita kembali ke cerita tentang membangun keturunan dari saudaranya. Menarik sekali ya, kalau di dalam Alkitab dituliskan yang kalau kita lihat ceritanya Yehuda dan Tamar, kejadian Yehuda akhirnya meniduri Tamar gara-gara Tamar itu dinikahkan dengan anaknya Yehuda, ya. Anaknya Yehuda yang namanya anaknya Yehuda, sebentar saya lupa ya, yang pertama mati, kemudian dinikahkan ke yang kedua, mati lagi, saudara. Yang namanya Onan itu akhirnya mati.
Maka mau dikasih ke anak yang ketiga sama Yehuda, wah nanti mati lagi. Udahlah, nggak usah dah. Sama Yehuda sengaja. Zaman itu Torah itu belum ditulis ya. Makanya dibiarkan. Karena akhirnya si Onan ini dewasa. Sudah waktunya di waktu menikah ya. Tapi tidak diberikan kepada Tamar untuk menegakkan keturunannya. Tamarnya karena dia orang perempuan terhormat, dia menuntut karena itu adalah sebuah tradisi. Dan Tamar ini dari keturunannya imam besar Sem, anaknya Nuh ya. Jauh ya. Nah, nanti kalau di kelas evangelis Anda akan diajari ya. Di Tamar ini anaknya Sem. Sem, Ham, Yafet itu kan. Jauh banget tuh. Berapa ratus tahun ya. Tapi itulah Tamar itu anaknya Sem, imam besar Sem. Sem itu dianggap sebagai orang yang luar biasa ya. Karena kan nenek moyangnya manusia kan. Sem itu. Ketika air bah datang, tinggal sisa Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Tamar ini anaknya Sem. Nah, Tamar ini orang terhormat, wanita terhormat. Tentu saja masih muda ya. Nah, Semnya memang udah tua sekali karena kan Semnya ratusan tahun. Tentu saja dia punya istri, punya anak-anak banyak tentunya ya. Nah, salah satunya Tamar yang dinikahkan dengan anaknya Yehuda. Nah, ini menjadi masalah besar di zaman itu. Kalau Yehuda tidak memberikan Tamar kepada anaknya, makanya Tamar menjebak Yehuda supaya tidur dengan Tamar, supaya punya anak dari keturunannya Yehuda. Karena anak-anaknya Abraham sudah dijanjikan sebuah berkat. Seluruh dunia dalam tanda kutip saat itu ngerti tentang berkat Abraham ini dan mereka menghormati. Ya, zaman itu mereka menghormati. Mereka tahu dalam tradisi keimaman di zaman itu mereka tahu. Nah, dan itu menjadi masalah besar. Dan ini terjadi lagi di zamannya Boas. Makanya sumpahnya tadi, ya, di dalam Ulangan 25 yang dituliskan dalam Rut 4, ya, si Boas dibilang seperti Tamar. Ya, disebutkan lagi namanya, bahwa hukum itu memang dari Tamar. Ya, dari cerita Tamar itu ditulis demikian. Pertanyaannya, mengapa hukum itu ditulis? Mengapa harus ada hukum itu? Di zaman Yesus, sejak zamannya Ezra Nehemia sampai dengan zaman Yesus sampai hari ini, orang Israel itu tidak berpoligami. Kecuali masalah keturunan ini. Ya. Kecuali masalah membangun keturunan ini, mereka tidak berpoligami. Kecuali masalah membangun keturunan. Karena kan kalau dia sudah punya pusaka, sudah punya garis lurus istrinya, dia kan harus menikahi saudaranya kan supaya saudara ini punya istri saudara ini punya anak. Nah, lalu kalau misalnya sudah saling silang begitu, nanti ada 7 saudaranya mati, orang Saduki nanya, lalu siapa yang menjadi suami dari istri si perempuan ini? Nah, makanya Yesus bilang, kamu sesat. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Makanya kalau ada nabi bilang di surga ada pesta seks, itu sesat, saudara. Ya, karena di surga itu tidak ada pesta seks, tidak ada kawin mengawinkan. Itu adalah sebuah makna rohaniah, makna kias tadi. Sehingga Yesus sedang kasih tahu kepada kita bahwa kisah ini adalah sebuah makna kias dari kehidupan rohani kita per hari ini. Ketika di zaman orang-orang Yahudi, ya membangun keturunan saudaranya itulah untuk menegakkan pusaka bagi saudaranya. Maka di zaman Yesus, ya makna itu berarti kita harus membantu saudara kita yang jatuh. Ya, kita harus menegakkan saudara kita yang jatuh supaya namanya jangan dicoret dari kitab kehidupan. Makanya jangan pernah jegal saudaramu sehingga dia jatuh, ya, kau busuk-busukan namanya sehingga dia jatuh, kalau bisa mati sekalian. Kan bahasanya kan begitu kan? Itu nggak boleh. Justru kita harus bangun dia supaya nama itu tetap ada di dalam kitab kehidupan. Makanya ada di Alkitab kita disuruh mendoakan saudara-saudara kita yang jatuh. Ya, menasihati dan mendoakannya. Bukan malah menjebaknya. Mengerikan sekali ketika di dalam komunitas anak-anak Tuhan, ya, terjadi intrik dan politik
paling banyak itu, yang paling kecil itu di dalam rumah Tuhan ya, intrik politik itu ya. Kita harapkan supaya orang-orang itu sampai terpental, kalau bisa mati sekalian. Ya, dengan kata-kata yang jahat. Bukannya kita mengharapkan. Makanya sampai ada orang, kamu kenapa nggak jadi mulaf aja, Paul? Kamu jadi Islam. Oh, Anda pikir kalau saya jadi Islam, orang Kristen di Indonesia apa enggak pusing? Ya, dengan apa yang saya tahu. Ya kan, ingat nggak waktu perdebatan itu, sampai disumpahin pendeta, lebih baik kamu itu jadi Islam saja. Ini hal yang sangat bodoh, perkataan-perkataan seperti ini. Jadi, saudara, jangan pernah mengatain saudara kita itu seperti itu, nggak boleh. Ya, karena kita itu lagi ngumpulin orang, malah orang sudah di dalam kita usir keluar. Nah, jadi jangan sampai perkataan-perkataan itu keluar dari mulut kita. Kita ini lagi ngumpulin orang. Orang yang dari luar kita undang ke dalam supaya masuk. Ya kan? Makanya banyak sekali orang-orang ya dengan pongahnya kita itu yang sudah di dalam malah kita usir-usir keluar. Padahal Yesus disuruh undang semuanya ke perjamuan kawin anak domba. Begitu sudah di dalam, yang lagi di dalam kita usir-usir. Saya pernah cerita suatu ketika gembala kami ya di gereja tua ya, gembala kami yang sederhana. Kita lagi mau bikin cabang gereja ya di kota kecil, gereja satelit. Gereja ini kan izin di Indonesia kan ribet. Nah, akhirnya bisa nih semua warga ACC, yang Islam juga oke, yang Buddha oke, yang dari agama lain oke semua. Tetapi gereja ini ada di sebelah gereja lain. Lalu jemaat kami tidak mau tanda tangan. Alasannya karena gereja itu di sebelah gereja lain. Ini kan hal yang sangat bodoh sekali. Semua sudah ACC gara-gara dia. Akhirnya apa? Akhirnya hal ini kedengaran. Dimanfaatkan oleh pihak lawan. Wah, majelis marah, saudara. Kemudian majelis ini datang sama gembala kami. Om, ini orang pengkhianat, Om. Pengkhianat, Om. Di sidang, saudara. Akhirnya orang ini ngomong dengan alasannya dia kan, alasan yang tidak masuk akal, memang karena pendidikannya rendah. Pendidikannya rendah, dia hanya pengen sok eksis gitu kan. Oh, ini benar, kalau kita bikin gereja ya jangan di sebelahnya gereja orang lain, nanti kita berebut. Dia berpikir gereja itu seperti musola, ya kan? Ada musola nggak boleh jejeran, dia berpikir begitu karena dia memang bekas orang Islam kan. Dia berpikirnya begitu, saudara, simpel sekali. Nah, ini beda, ya kan? Ya itulah memang akibat dari pengajaran-pengajaran gereja di dalam gedung itu jadi begitu ya, jadi saingan ya. Saja saingan, tapi memang cikal bakalnya itu kalau di gereja di kota kami itu selalu saingan. Jadi dia berpikirnya ya sederhana saja, sesuai dengan pendidikannya dia bergereja ke depan, pokoknya dia ngelihat gereja berebut jemaat, buat dia itu nggak bagus. Jadi kalau bikin gereja jangan sebelahan, ya di sebelah lagi buka bioskop, kamu jangan buka bioskop lagi. Kebetulan gereja yang mau kita rumah yang mau kita beli itu adalah bekas bioskop beneran, memang bekas bioskop, saudara. Ya, jadi ini jadi ruwet ini, ceritanya nih. Bekas bioskop itu udah kita mau beli nggak jadilah akhirnya. Bioskop itu nggak boleh jejeran katanya si orang ini. Dia anggapnya sebuah bisnis jadi gereja itu. Ya memang pada kenyataannya gereja adalah sebuah bisnis ya. Lucu kan? Nah itulah akhirnya si majelis ini wah naik darah, saudara. Bilang, Om, orang ini harus dikeluarkan dari gereja kita. Kalau enggak kami yang keluar, Om. Wah, itu 1 jam, saudaraku. Hampir 2 jam malah itu ya. Kita debat kusir itu. Saya sampai capek. Saya kan nggak ngerti mereka ngomong apa. Saya cuma dengerin tapi bingung. Saya masih SMP itu ya. Kelas 3 atau sama kelas 1 deh. Saya lupa dah.
Cuman saya masih ingat katanya si Om ini. Diam semua, tegang gitu kan. Ya kita berdoa ya, katanya si Om ini kan, si gembala. Kemudian berdoalah kami. Udah habis dia ngomong. Ya tadi Roh Kudus berkata kepada saya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu ada domba-domba, 100 domba. Kemudian ada satu yang tersesat. Maka Tuhan Yesus tinggalkan yang 99, cari yang sesat ini. Nah, si Bapak ini sedang tersesat. Masa mau kita usir? Tuhan Yesus saja memberi teladan untuk mencari domba yang sesat. Jangan yang sesat ini malah kita usir. Yang sesat ini masih ada di dalam kita. Jadi jangan kita usir, katanya si Om ini. Wah, majelis-majelis ini, waduh malu, pengen apa. Padahal gereja kami itu lagi bangun, ya belum jadi. Lagi bangun, atapnya belum jadi, saudara. Itu kalau tinggal gimana, coba Anda kebayang nggak itu? Ini majelis-majelis ini donatur besarnya, coba. Wah, perkataannya si Om ini. Saya kaget. Saya cerita sama ayah saya. Ayah saya bilang, ini Pak Pendeta, orang luar biasa. Dia bilang begitu. Saya kaget, kok bisa, saya kan ikut marah sama orang ini kan, kurang ajar kan. Saya anggap dia juga pengkhianat, saudara. Tapi ayah saya bilang, saya diem. Wah, saya berantem tuh, debat tuh sampai pagi itu ya, sama ayah saya itu. Tapi saya baru ngerti beberapa tahun kemudian, saudara. Ya berapa tahun kemudian setelah kami jatuh lagi, ayah saya miskin lagi kan. Ayah saya miskin lagi, terus kami diperlakukan seperti itu. Kita baru ngeh gitu loh. Dan gembala kami ini tetap nungguin kami sementara orang buang kami. Ya. Jadi ada banyak sekali ya bisnis gereja ya atau perkumpulan sosial ya paguyuban yang bernama gereja. Kalau di dalam paguyuban dan bisnis gereja itu berlaku ya pengkhianat tendang keluar. You, me, and. Selesai. Tetapi di dalam gereja nggak ada itu begituan. Nggak boleh. Kalau dia salah, kita tungguin, kita ajarin dia. Bahkan ketika dia bilang, aku nyerah. Kita bilang, kita encourage. Jangan. Ayo sama-sama kita. Kita harus tegakkan namanya. Milik pusakanya, yaitu namanya dalam kitab kehidupan itu. Tetapi bukan berarti kita bergaul dengan dia. Nah, Anda harus bedain tuh. Kita tidak bergaul dengan dia, tapi kita tegakkan tetap namanya, kita doakan dia. Tahu ya bedanya ya, kita tidak mau bergaul dengan dia, tapi kita nggak boleh kucilkan dia. Kita tetap rangkul bahwa dia dalam komunitas, kita ajarin. Suatu hari dia dengar firman Tuhan, dan dia akan berubah. Kecuali ini adalah perusahaan. Kecuali ini adalah paguyuban sepeda gunung. Wah, ini pengkhianat, singkirkan dari komunitas kita. Bisa. Tapi ini adalah sebuah komunitas Kristus. Kalau ini LSM, keluarkan dari situ. Karena dalam LSM itu kan ada intrik politik tentunya ya. Tetapi kalau ini sebuah organisasi di mana nama Yesus disebut di situ, nggak boleh. Tunggu dengan sabar. Ya, sebuah badan di mana nama Yesus disebut. Kita harus tunggu dengan sabar. Kecuali dia bilang kriminal ya, kecuali dia sudah benar-benar menunjukkan, oh saya mau jadi Islam saja. Misalnya begitu, oh ya kita stop. Ya jangan. Kita keluarkan dari komunitas. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 katakan, jangan lagi kamu beri salam sama dia. Terima salamnya pun jangan. Kalau sudah begitu ya. Kalau dia sudah berbalik dan tidak mengajarkan hal yang sama yang kita ajarkan untuk mengasihi, ya, untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, ngasih salam aja jangan,
hati-hati. Tetapi selama dia masih percaya kepada Tuhan Yesus, dia ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, tetapi memang ada ketidakmampuan, mungkin rohnya mati, ya dibilang rohaninya mati itu loh. Ya itulah milik pusakanya harus kita bangun buat dia. Kita bangun hidupnya, kerohaniannya. Itu gitu ya. Jadi kita harus selalu memberikan encourage kepada jemaat. Tuhan Yesus ya memberi contoh kepada kita. Buluh yang patah terkulai tak dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tak dipadamkan. Saya keras ya kalau mau mendengarkan suara kenabian. Tetapi kita ini juga harus mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita, Anda dan saya. Karena ini kan kita online, ya kan? Kita gembalakan. Ada kasih yang mengalir, kita gembalakan. Orang-orang yang patah, orang-orang yang remuk, orang-orang yang hancur hidupnya. Tetapi kita juga bisa keras memberikan suara kenabian pada orang-orang yang tersesat. Tapi suara kenabian itu bukan membunuh loh. Suara kenabian itu tujuannya untuk ngaplok supaya dia sadar. Bukan ngaplok supaya dia mati. Nangkep nggak? Kita itu pukul orang bukan supaya mati, tapi karena dia pingsan supaya dia sadar, waktu dia jalan ada batu mau jatuh, dia sadar. Supaya dia jangan mati. Bukan kita orang lagi sehat, kita kaplok supaya mati. Itulah suara kenabian yang benar. Itulah penggembalaan. Suara kenabian itu dibutuhkan dalam penggembalaan. Ya, ketika kita mengembalakan orangnya rese, lemjeh gitu ya, kita nggak akan biarkan dia untuk mati. Kita bangunkan, weh bangun. Wah, kita hentakkan dia dengan suara yang keras. Bangun. Ya kan? Begitu dia bangun, bukannya terus mau hajar lagi biar mati. Jengkel saya ini, belum mati sisan. Jangan. Kita keras supaya dia hidup. Saudara nangkep enggak? Ketika saudara sedang mendidik anak Anda, menghajar anak Anda, apakah Anda pengen anak Anda mati? Kecuali Anda ini lagi kerasukan. Bahkan ibu saya kalau ngajar saya pakai balok, saudara. Tapi bukan supaya saya mati. Ya sembuh apa, memang ajarnya begitu. Makanya waktu mami saya itu mukul anak saya, mami saya kan seumur hidupnya saya, mami saya itu hidup dengan saya, kecuali waktu saya ke Eropa. Jadi waktu si mami itu, waktu saya punya anak dua ini, si Wesley sama Miracle, ya saya ingat saya hanya pukul sekali si Wesley, ya waktu umur 3-4 tahun. Dan saya Miracle nggak pernah saya pukul, nggak sama sekali. Saya pernah hardik dia. Nah tetapi si Wesley ini dipukul pakai garisan mistar itu ya, ceplak gitu ya. Nah si Miracle ini juga sama pakai garisan mistar diceplak begitu. Terus mereka berdua waktu kecil itu lapor, Papa, Mimi manggilnya kan mami kan, Mimi pukul saya. Waduh ini dia pukul, waduh ya pikir saya mau belain dia kan. Begitu dia datang saya ketawa, wah, kamu dipukul pakai mistar, Papa ini loh dipukul pakai balok sama Mimi. Saya bilang begitu. Kan dia mukul bukan supaya mati, saudara. Ya kan? Tapi supaya kita hidup. Anda pukul anak Anda kan bukan supaya mati, tapi supaya hidup. Itu suara kenabian. Jadi Anda jangan ikut-ikut dengan suara kenabian kalau Anda nggak ngerti. Don't try this at home yang saya lakukan kalau Anda belum punya urapan kenabian. Banyak gereja-gereja bikin suara kenabian, ya, ngawur supaya orang ini remuk sekalian, habis sekalian. Salah. Ya hati-hati. Makanya saudara, roh Nabi tunduk sama Nabi. Anda tahu kapan saatnya ngomong supaya orang itu bangun, bukan supaya hancur. Ya, kita sedang membangunkan orang dengan suara kenabian, bukan untuk menghancurkan orang.
Dan suara kenabian itu sering disalahpahami oleh orang yang lagi sehat. Suara kenabian ini tidak berlaku bagi orang sehat. Suara kenabian itu berlaku bagi orang yang sedang tersesat dan sakit. Ya. Tetapi penggembalaan juga diperlukan. Orang yang sehat, orang yang sakit, tapi merasa dirinya sehat. Sorry ya, saya ralat ya. Suara kenabian itu berlaku bagi orang yang sakit, tetapi nggak tahu diri. Orang yang sesat, tapi nggak tahu diri. Dia merasa dirinya sehat, dia merasa dirinya benar. Makanya diberikanlah suara kenabian. Tapi orang yang benar-benar sehat itu nggak perlu. Makanya orang-orang ini ya yang tidak mau bertobat sakit hati. Tetapi orang-orang yang sakit dan dia tahu dia sakit dan mau sadar dan dia ngerti dia sakit, mereka membutuhkan penggembalaan. Suara gembala, bukan suara nabi. Ya, sudah tahu bedanya? Ya, hari ini kita belajar ya tentang menegakkan keturunan ini. Adalah ketika kita doakan orang-orang ini. Kalau Anda punya karunia kenabian, juga jangan rese. Ya, pokoknya saya mau supaya orang ini balik, orang hajar terus orang ini, ya, Anda kuntit. Enggak begitu juga. Ya Pak, karena saya mau menyelamatkan jiwanya. Emang Anda siapa? Jangan pernah berusaha menyelamatkan orang. Ya, jangan pernah berusaha menyelamatkan orang. Anda bukan juru selamat. Saya bukan juru selamat. Juru selamat kita itu Yesus. Tugas kita hanya menyuarakan. Orang mau dengar syukur, nggak mau dengar ya sudah. Jangan sok jadi juru selamat. Itu nanti jadi rese kitanya. Ya, ingat juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Juru selamat dia yang mau kamu selamatkan adalah Yesus, bukan kita, bukan Anda. Kita bukan juru selamat. Jadi suara itu dilontarkan, setelah itu diam. Urusannya dia dengan Tuhan. Dia mau dengar, dia selamat. Enggak ya sudah, bukan urusan kita. Karena kita diwajibkan untuk kasih tahu yang salah adalah salah, tetapi bukan ngatur dia. Ya, itulah yang diceritakan tentang menegakkan keturunan bagi saudara-saudara kita. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus hari ini membuat kita semua masuk di dalam penggembalaan yang agung. Pada gembala kita Yesus Kristus, mata kita memandang pada Yesus yang mengirimkan gembala-gembala, ya, yang mengirimkan nabi-nabinya, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, yang mengirimkan pada kita, ya, para utusan-utusannya, para rasul, untuk membangun, melengkapi jemaat, ya, dan memahami fungsi kita masing-masing, posisi Anda dan saya masing-masing di dalam komunitas tubuh Kristus. Ya, haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membuat Anda bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.